الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر 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 بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله ساء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urisumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali menggelar ibadah sholat Idul Adha sebagai wujud kegembiraan setelah kemarin diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa Arafah, sebuah ibadah yang dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Inilah wujud kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang sangat menginginkan agar hamba-hambanya kembali kepadanya dalam keadaan radiyatan maradiyah, yaitu sosok hamba yang jiwanya ridho, puas, senang, dan cinta kepada Allah atas pahala dan ganjaran yang diterima, serta jiwa yang diridhoi, disenangi, dan dicintai oleh Allah atas amal soleh yang telah dilakukan selama di dunia. Pada saat yang sama, para hujjaj, tamu-tamu Allah, melakukan wukuf di Arafah sebagai puncak ibadah haji. Arafah dengan segala kekhususannya menjadi saksi jutaan umat Islam yang datang dari berbagai penjuru dunia untuk mengharap rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang telah menunaikan puasa Arafah dan para tamu Allah di tanah haram yang telah melaksanakan wukuf di Arafah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Ujian dalam kehidupan merupakan ketentuan Allah yang senantiasa mengiringi kehidupan seorang hamba. Ada yang diuji dengan kesempitan ekonomi, ada pula yang diuji dengan harta yang berlimpah, ada yang diuji dengan penyakit, ada pula yang diuji dengan jabatan, ada keluarga yang diuji dengan pasangan, sedangkan yang lain diuji dengan anak keturunannya. Jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2. Semua ujian yang diberikan Allah dalam kehidupan ini bertujuan untuk melihat siapa di antara hambanya yang paling baik amalnya. Makna ahsanu amala salah satunya dijelaskan oleh Imam At-Tabari sebagai siapa yang paling taat kepada Allah dan paling cepat mencari keridhoannya. Disinilah kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya sangat patut menjadi ibroh bagi manusia hari ini. Sosok Nabi Ibrahim alaihissalam, Hajar dan Ismail adalah teladan yang menunjukkan ketaatan yang sangat tinggi dan hanya mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dimusuhi kaumnya, dibakar hidup-hidup dan diusir dari kampung halamannya, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menunjukkan penyesalan atas ketundukannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang bertentangan dengan keyakinan kaumnya. Bahkan ayahnya sendiri, beliau tidak menjadi sosok yang menggugat Allah seakan-akan menyalahkan nasib buruknya karena terusir dari kampung halaman akibat beriman kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam justru menunjukkan ketenangan yang mengagumkan dengan menyatakan bahwa Allah lah yang menciptakan dan memberinya petunjuk sehingga beliau tidak takut tersesat dalam perjalanan hidupnya. Allah pula yang memberi makan dan minum ketika lapar dan haus sehingga terusir dari kampung halaman bukan berarti akan jatuh miskin dan kelaparan. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yuta'imuni wa yaskin wa idza maridtu fahuwa yasfin walladzi yumituni summa yuhyin. Yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka dialah yang memberi petunjuk kepadaku, dan Tuhanku yang memberi makan dan minum kepadaku apabila aku sakit. Dialah yang menyembuhkan aku dan yang akan mematikan aku, kemudian menghidupkan aku kembali. Surat Asy-Syu'ara ayat 78 hingga 81. Nabi Ibrahim alaihissalam bahkan sangat yakin bahwa ketergantungannya kepada Allah bukan hanya untuk mendapatkan jaminan kehidupan di dunia, tetapi juga keselamatan di akhirat kelak. Walladzi atama'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin, dan yang sangat kuharapkan akan mengampuni kesalahanku pada hari pembalasan. Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 82. Apa rahasia yang dimiliki Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga memiliki keyakinan yang sangat kuat untuk senantiasa taat dan hanya mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala? Tentu jawabannya adalah iman. Iman merupakan fondasi yang sangat kokoh sehingga melahirkan pribadi yang taat dan hanya mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Keteladanan yang serupa juga diperagakan oleh Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika ditinggalkan di tanah tandus yang tidak berpenghuni. Dikisahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sesaat sebelum beliau pergi meninggalkannya, "Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi meninggalkan kami di lembah yang tidak berpenghuni dan tidak ada sesuatu pun di sini?" Hajar mengucapkan pertanyaan itu berulang kali, tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menoleh. Akhirnya Hajar bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkan hal ini kepadamu?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Benar." Hajar lalu berkata, "Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Sebuah kalimat yang begitu indah keluar dari lisan salah satu sosok teladan perempuan sepanjang zaman, bahwa apabila keberadaannya bersama bayi yang masih kecil di tanah tandus yang tidak berpenghuni itu atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala,
maka Hajar menerimanya dengan penuh kerelaan. Dapat dibayangkan kesulitan yang dihadapi Hajar saat itu. Tanpa perbekalan yang memadai, bersama bayi yang masih kecil, dan berada di tempat yang sepi tanpa penghuni. Namun karena ketaatannya yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia rela ditinggal oleh suaminya. Kalau bukan karena fondasi iman, tentu akan sangat sulit bagi Hajar untuk sekedar bertahan hidup di tanah gersang tersebut dalam waktu yang lama. Pada diri Ismail alaihissalam kita juga mendapatkan pelajaran yang tidak kalah monumental. Ketika ayahnya menyampaikan bahwa Allah memerintahkan agar Ismail alaihissalam dijadikan kurban, respon yang ditunjukkan Ismail alaihissalam sungguh mengagumkan. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika anak itu sampai pada usia sanggup berusaha bersama ayahnya, Ibrahim alaihissalam berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail alaihissalam menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Sesuatu yang hampir mustahil diucapkan oleh seorang anak yang masih sangat kecil. Ismail alaihissalam tidak menunjukkan pemberontakan kepada ayahnya. Ia tidak mencaci ayahnya ataupun lari menjauh. Justru dengan sangat tenang ia berkata, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Sebuah kalimat yang mengandung pernyataan positif dari seorang anak yang baru menginjak usia remaja sebagai wujud keyakinan dan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ia berhasil menenangkan ayahnya dengan mengatakan, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa demi peristiwa di atas merupakan ujian bagi keluarga teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengandung pelajaran yang sangat besar bagi kita semua. Pribadi-pribadi yang ahsanu amala, taat dan hanya mengharap ridha Allah adalah sosok-sosok yang memiliki fondasi iman yang kuat. Tanpa iman yang kokoh, nyaris mustahil bagi Nabi Ibrahim alaihissalam bertahan menghadapi dahsyatnya perlawanan kaumnya. Tanpa iman yang kuat, sungguh amat berat bagi Hajar untuk bertahan hidup bersama bayinya di lembah yang tandus dan sepi, tanpa jaminan sumber makanan. Tanpa fondasi iman, hampir mustahil pula menemukan sosok remaja seperti Ismail alaihissalam yang ikhlas dan sabar menyiapkan dirinya untuk dikorbankan oleh ayahnya sendiri. Pendidikan iman inilah yang menjadi instrumen utama untuk ditransformasikan ke dalam diri kita, pasangan dan keturunan kita. Keluarga merupakan medium yang sangat strategis untuk membentuk para anggotanya menjadi pribadi-pribadi mukmin yang memiliki prinsip ahsan wa amala. Para ayah sebagai pemimpin dalam keluarga harus mengupayakan dirinya menjadi lisana sidqin atau buah tutur yang baik, atau dalam istilah generasi sekarang menjadi topik pembicaraan dalam hal-hal yang positif. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah pembicaraan yang bernilai kebaikan, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada keluarganya dan generasi-generasi setelahnya.
waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Al-Quran Surat As-Su'ara ayat 84. Figur seorang ayah hendaknya dipenuhi dengan pikiran-pikiran positif. Lisannya senantiasa mengucapkan kalimat yang baik dan aktivitasnya menunjukkan manfaat bagi orang lain. Cara seorang ayah berkomunikasi hendaknya menghadirkan ketenangan dan ketentraman jiwa bagi anak-anaknya. Lihatlah dialog yang ditunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapat perintah untuk mengorbankan putranya. Beliau tidak bersikap otoriter, apalagi intimidatif dalam menyampaikan perintah tersebut. Sebaliknya, beliau membuka komunikasi dan ruang diskusi kepada putranya untuk menyampaikan pendapatnya. Fandur mada taro, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Quran Surat As-Saffat ayat 102. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peragaan iman dengan prinsip ahsanu amala juga ditunjukkan oleh Hajar sebagai seorang ibu. Dalam kondisi perbekalan yang sangat terbatas, ia mulai mencari sumber mata air untuk diri dan putra tercintanya. Dengan usaha yang sungguh-sungguh, ia berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa berulang-ulang demi menemukan sumber air yang sangat dibutuhkannya. Sesungguhnya Hajar sedang memperlihatkan kepada putranya yang masih bayi bahwa ia bukan perempuan yang mudah berputus asa dalam menghadapi ujian kehidupan. Ia bukan sosok yang mengumbar masalah rumah tangga ke ruang publik dengan memposting atau memperbarui status di media sosial. Sebaliknya, ujian tersebut dijadikan pemicu untuk melakukan ikhtiar terbaik sebagai bentuk keyakinan terhadap pertolongan Allah. Kelak usaha itu dijawab Allah dengan memancarnya sumber air dari bawah kaki Ismail yang hingga hari ini masih dapat kita nikmati, yaitu air Zam-Zam. Sebagaimana Hajar, ibu merupakan sosok pertama dan utama dalam mentransformasikan iman kepada putra-putrinya sejak di dalam rahim hingga lahir ke dunia. Setiap anak sesungguhnya terlahir dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Karena itu orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk dan mengembangkan putra-putrinya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Lalu dia memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 78. Allah menyampaikan informasi penting melalui ayat ini bahwa semua manusia berasal dari keadaan tidak mengetahui apapun di dalam rahim ibu. Oleh karena itu, 3 instrumen yang diberikan Allah, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, menjadi bekal penting bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Pendengaran disebut pertama kali mendahului 2 instrumen lainnya, sebagai isyarat bahwa proses pertumbuhan iman dimulai dari mendengar, bahkan sejak seorang anak berada dalam kandungan ibunya. Rahim ibu harus diyakini sebagai laboratorium pendidikan pertama bagi setiap manusia. Sejak di dalam rahim, janin yang belum dapat melihat dunia dan memahami dengan hati telah menerima stimulus pertama melalui pernyataan atau pengakuan positif dari suara ibunya. Kaum ibu harus menyadari bahwa stimulasi pendidikan bukan dimulai ketika anak memasuki sekolah, melainkan sejak berada di dalam kandungan ibunya. Apa yang didengar dari ibunya menjadi input pertama bagi perkembangan otak anak. Ketika anak lahir ke dunia, ia hadir dalam keadaan kosong, la ta'lamuna syai'an. Maka ayah dan ibu menjadi sosok pertama yang mengaktifkan 3 perangkat penting dalam diri manusia. Ayah dan ibu wajib bekerja sama memperdengarkan kalimat-kalimat yang baik kepada anak-anaknya. Sikap dan perilaku mereka menjadi teladan yang dilihat langsung oleh anak dalam peragaan akhlak.
Dengan mengaktifkan pendengaran melalui kalimat-kalimat yang baik dan menjadi teladan dalam akhlak, sesungguhnya orang tua sedang berupaya menghidupkan hati putra-putrinya agar tersentuh dengan iman. Inilah puncak dari siklus pendidikan yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menanamkan iman dalam jiwa anak-anak kita. Inilah pendidikan paling berharga bagi anak sejak usia dini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma nahala walidun waladahu afdala min adabina hasan." Tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih baik daripada akhlak yang mulia. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang menghadapi fase kehidupan ketika informasi tersedia sangat melimpah. Tetapi ilmu yang terintegrasi dengan iman justru semakin langka. Anak-anak kita tumbuh bersama gawai atau gadget di tangan mereka. Mereka melihat banyak hal, tapi seringkali hatinya tumpul dan jiwanya gersang. Tugas kita sebagai orang tua adalah memastikan 3 perangkat, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati bekerja secara selaras, agar mereka tercerahkan dengan iman. Di era banjir informasi ini, orang tua berperan sebagai penyaring informasi untuk memilah mana yang bermanfaat dan mana yang merusak. Sebelum anak belajar berbagai pengetahuan yang luas, sesungguhnya ia terlebih dahulu belajar adab dari ayah dan ibunya. Dan yang paling utama adalah menumbuhkan dalam diri anak-anak kecintaan kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan 3 upaya tersebut, sesungguhnya kita sedang menghidupkan mesin kecerdasan anak-anak kita. Agar dalam proses tumbuh kembangnya, mereka berubah dari generasi yang tidak mengetahui apa-apa, la ta'lamuna syai'an, menjadi hamba-hamba yang bersyukur, tashkurun. Apabila para ayah dan ibu terlibat dalam mengaktifkan 3 perangkat ini, pendengaran, penglihatan, dan hati dengan fondasi keimanan yang kuat, maka kita akan melahirkan generasi ahsanu amala, yaitu generasi yang siap berbuat dan berkorban demi kemaslahatan umat. Dari rumah-rumah kita akan lahir generasi yang memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan negeri ini. Akan lahir pula profesional yang bekerja dan berkarya bukan semata-mata untuk mencari materi, popularitas, pujian atau imbalan, melainkan untuk menghasilkan karya terbaik karena hanya menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala. Akan lahir para penegak hukum yang teguh menegakkan keadilan dengan prinsip membela kebenaran. Akan lahir para pelaku usaha yang mampu mewujudkan sistem perekonomian yang berkeadilan dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Akan lahir pula pendidik yang bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai keimanan dalam setiap proses pembelajaran. Akan lahir pula para pemimpin bangsa yang bekerja bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan untuk kepentingan masyarakat luas. Mereka itulah generasi ahsanu amala. Generasi yang bekerja dengan kemampuan terbaik, berintegritas tinggi, serta hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang akan mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, maju, sejahtera, sebagaimana diharapkan oleh seluruh elemen bangsa ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua agar mampu melahirkan generasi ahsanu amala. Rabbana, lihatlah kami para hamba-Mu yang lemah dan penuh dosa ini. Setiap hari, bahkan di setiap hembusan nafas ini, kami tak luput dari kelam dosa yang melalaikan. Tapi rahmat-Mu tak putus-putusnya hadir untuk kami. Ampunan-Mu selalu terbuka untuk kedurhakaan kami. Maka ampunilah kami. Ya Allah, ampuni kami hamba-hamba-Mu yang payah ini. Ampuni kami hamba-hamba-Mu yang selalu lupa dan lupa ini. Ya Allah, Rabbana, wahai Zat yang Maha Pengasih, kasihilah kedua orang tua kami. Rahmati perjalanan mereka di dunia ini hingga tiba di surga Firdaus-Mu. Ya Allah,
Liputi mereka dengan ampunan-Mu. Ampuni kami, ya Allah yang selalu payah dalam membahagiakan bunda-bunda, ayah bunda kami. Ampuni kami yang selalu payah mengukir jejak bakti kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, izinkan kami agar berkumpul kembali bersama mereka di dalam jannah-Mu yang abadi. Rabbana, semua yang ada pada kami hari ini, harta benda kami, karir dan jabatan kami, capaian-capaian kami, jasmani yang menawan, bahkan karunia iman dan Islam kami, semuanya tanpa kecuali adalah karunia dan pemberian-Mu kepada kami. Karuniakan kami kekuatan untuk mensyukurinya. Tolonglah kami, ya Allah, agar dapat menggunakan semua karunia itu di jalan perjuangan agama-Mu ini. Rabbana, kami titipkan negeri indah tanah air kami ini padamu. Lindungilah negeri ini dari segala keburukan dan kejahatan. Jauhkan kami, rakyat negeri ini, dari kezaliman dan tipu daya. Anugerahkan untuk kami para pemimpin yang menegakkan keadilan, yang ikhlas bekerja untuk kesejahteraan rakyatnya. Rabbana, kami titipkan saudara-saudara kami yang hari ini masih terpuruk dalam derita, dalam perjalanan dalam penjajahan kaum Zionis di Palestina, dalam pahitnya derita di Sudan dan dimanapun mereka. Saudara-saudara kami itu melewati hari-hari penuh duka. Kami mohon lindungilah mereka dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Anugerahkanlah kesabaran dan kekuatan tak habis-habisnya untuk mereka, ya Allah. Rabbana, kami titipkan anak-anak kami kepadamu, ya Allah. Kami titipkan generasi muda kami kepadamu, ya Allah. Tarbiyahlah mereka dengan kasih sayang-Mu. Tuntunlah mereka berjalan di atas jejak hamba-hamba-Mu yang soleh. Jagalah mereka dari semua bentuk kekufuran dan kenistaan. Ya Allah, ya Rabbana, perkenanan kami hamba-hamba-Mu yang penuh kekurangan ini kelak tetap dapat menikmati doa-doa indah dari anak-anak kami meski jasad ini telah terkubur dalam kelam dan gelapnya alam kubur. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, ya sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lilladina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimina wa ahlikil kafarata wal musyrikina wa a'da'aka ya azizun ya qahhar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.